Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nova Damayanti dari kelas 12 Akuntansi 1. Di sini saya akan presentasikan tentang hubungan internasional. Sebelum kita masuki inti atau masuki materi, saya akan menjelaskan fungsi dari hubungan internasional. Setiap negara tidak mungkin dapat berdiri sendiri, atau dalam arti lain, setiap negara tidak mungkin dapat memenuhi sumber daya manusia atau sumber daya kebutuhan rakyatnya tanpa bantuan dari negara lain. Maka dari itu, pentingnya hubungan internasional untuk memenuhi sumber daya yang tidak dapat kita penuhi oleh negara kita sendiri. Baik, kita akan langsung ke intinya. Arti dari hubungan internasional. Secara umum, hubungan internasional dapat diartikan sebagai hubungan yang bersifat global, yang meliputi semua hubungan yang terjadi dengan melampaui batas-batas ketatanegaraan. Konsep hubungan internasional oleh para ahli sering dianggap sama atau dipersamakan dengan konsep politik luar negeri, hubungan luar negeri, dan politik internasional. Sebetulnya, ketiga konsep tersebut memiliki makna yang berbeda antara satu sama lain, akan tetapi mempunyai persamaan yang cukup mendasar dalam hal ruang lingkupnya, yaitu yang melampaui batas-batas negara atau ruang lingkup internasional. Berikut adalah 3 konsep yang memiliki makna yang berbeda tetapi memiliki ruang lingkup yang sama. Yang pertama ada politik luar negeri, yaitu seperangkat cara yang dilakukan oleh suatu negara untuk mengadakan hubungan dengan negara lain dengan tujuan untuk tercapainya tujuan negara serta kepentingan nasional negara yang bersangkutan. Kedua, hubungan luar negeri, yaitu keseluruhan hubungan yang dijalankan oleh suatu negara dengan pihak yang tidak tunduk pada kedaulatannya. Yang ketiga yaitu politik internasional, merupakan politik antar negara yang mencakup kepentingan dan tindakan beberapa atau semua negara serta proses interaksi antar negara maupun antar negara dengan organisasi internasional. Nah, berikut pentingnya hubungan internasional bagi negara Indonesia. Suatu negara dapat menjalin hubungan dengan negara lain manakala kemerdekaan dan kedaulatannya telah diakui, baik secara de facto maupun de jure oleh negara lain. Perlunya kerjasama dalam bentuk hubungan internasional antara lain karena faktor-faktor berikut. Yang pertama, faktor internal, yaitu adanya kekhawatiran terancam kelangsungan hidup baik melalui kudeta maupun intervensi dari negara lain. Yang kedua, faktor eksternalnya yaitu ketentuan hukum alam yang tidak dapat kita pungkiri bahwa suatu negara tidak dapat berdiri sendiri tanpa bantuan dan kerjasama dengan negara lain. Pada intinya, hubungan internasional akan memudahkan negara tersebut ketika negara tersebut sedang tertimpa masalah atau membutuhkan bantuan dari negara lain. Seperti itu. Lanjut, politik luar negeri Indonesia dalam menjalani hubungan internasional. Yang pertama, Indonesia menjadi anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB yang ke-60 pada tanggal 28 September tahun 1950, meskipun pernah keluar dari keanggotaan PBB pada tanggal 7 Januari 1965 sebagai bentuk protes atas diterimanya Malaysia menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB, akan tetapi pada tanggal 28 September tahun 1966, Indonesia masuk kembali menjadi anggota PBB dan tetap sebagai anggota yang ke-60. Lanjut, yang kedua, Indonesia memperkasai penyelenggaraan Konferensi Asia Afrika atau KAA pada tahun 1955 yang melahirkan semangat dan solidaritas negara-negara Asia Afrika yang kemudian melahirkan Dasar Sila Bandung. Yang ketiga, keaktifan Indonesia sebagai salah satu pendiri gerakan non-blok atau GNB pada tahun 1961, bahkan pada tahun 1992 dalam konversi negara non-blok
yang berlangsung di Jakarta, Indonesia ditunjuk sebagai ketua GNB. Melalui GNB ini, secara langsung Indonesia telah turut serta meredakan ketegangan perang dingin antara blok barat dan blok timur. Yang keempat, ikut serta dalam setiap pesta olahraga internasional, mulai dari SHIA atau Short East Asia Games, Asian Games, Olimpiade, dan sebagainya. Dan masih banyak keikutsertaan Indonesia dalam hubungan internasional. Ya, sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.